Orang yang sangat malas beribadah kepada Allah, bengis ditemui oleh malaikat tersebut. Dung, dung, dung. Bengis membuka matanya. Siapa kamu? Hei, namamu siapa? Aku ya. Iya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم فهمنا علم الشريعة وطريقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Menetapkan dirinya membaca surah Al-Kahfi itu dalam keterangan ulama, insyaallah mudah-mudahan dikuatkan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surah Al-Kahfi ada beberapa golongan. Ada yang mengatakan dia sebanyak 6 orang, 7 dengan takmir. Ada yang mengatakan dia sebanyak 7 orang, 8 dengan takmir. Takmir itu adalah anjing. Jadi nama anjing ini namanya takmir. Dia termasuk orang-orang pilihan yang ditidurkan oleh Allah SWT sebanyak 309 tahun. Bayangkan dia tidur selama 309 tahun. Dia diusir, kemudian dia lari, dia bersembunyi di dalam gua, dia tidur selama 309 tahun mempertahankan akidah, mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa dahsyatnya, sungguh luar biasa dahsyat, dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutlah dia dalam satu surat yang termasuk surat Al-Quran yang sebanyak 114 surat. Ada satu surat yang istimewa, yaitu surat Al-Kahfi, yang disebut Ashabul Kahfi. Mereka ini adalah orang-orang pilihan yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 309 tahun. Ini apa namanya, keajaiban yang luar biasa. Keajaiban yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan
tabarukan dengan kita membaca Al-Kahfian. Mudah-mudahan keajaiban itu ada, keajaiban itu datang kepada kita. Dunia kuantum, dunia dahsyat di luar jangkauan kita, mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita. Tentu ya, insyaallah sehingga malam ini kita akan mengikuti kegiatan Al-Kahfian berjamaah. Silakan Al-Quran dipegang, semua pegang Al-Quran. Silakan dibuka surah Al-Kahfi. Kita sama-sama akan membaca surah Al-Kahfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Muhammad, katakan kepada orang kafir, katakan dia wahai Muhammad, katakan apa yang perlu dikatakan, ana basyarun mithlukum, aku sendiri pada anda pada, aku ini pada manusia biasa. Ana basyarun mithlukum, saya itu adalah seperti manusia biasa seperti kalian. Namun tempat bedanya yuha ilayya, yuha, diwahyukan kepadaku. Pakai il majhul dia menggunakan il majhul. Artinya Nabi diberikan wahyu, Allah memberikan kepada Nabi Muhammad sebuah wahyu. Apa kata wahyu? Apa itu wahyu? Apa itu wahyu? Paling wahyu, betul wahyu. Paling wahyu, siapa wahyu? Dapat wahyu pun. Jadi wahyu adalah Al-Quran diberikan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Berarti kalau dia diwahyukan, berarti ada yang memberikan wahyu. Siapa? Allah SWT. Siapa yang menyampaikan wahyu? Malaikat Jibril. Yang menyampaikan Al-Quran, yang menyampaikan wahyu itu kepada baginda Rasulullah SAW, itu tugasnya malaikat Jibril. Menyampaikan wahyu tugas Jibril, membagi rezeki tugas Mikail, mencabut nyawa tugas Israel, meniup sangka kala Israfil. Mustafilun itu kalau bisa pakai nada ya. Menyampaikan wahyu tugas Jibril, membagi rezeki tugas Mikail, mencabut nyawa tugas Israel, meniup sangka kala Israfil. Itu yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, kepada baginda Rasulullah SAW, annama ilahu ilahu wahid. Jadi Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Muhammad Al-Quran, diberikan wahyu oleh Allah SWT. Ilahukum, siapa ilahukum? Tuhan kita semua. Ilahun wahid, ilahukum ilahun wahid. Tuhan kita semua, Tuhan yang Esa. Allah SWT masuk dari sini. Kemudian faman kana, maka barang siapa yang menginginkan, faman kana yarju, barang siapa yang menginginkan liqa'a rabbih, berjumpa dengan Allah SWT, berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa dengan Allah SWT, falyamal, maka hendaklah mereka itu melaksanakan amalan salihah, perbuatan yang baik. Maukah kita berjumpa dengan Allah SWT? Saya yakin kita mau. Kita mau, karena kenikmatan yang luar biasa nanti pada hari kiamat adalah liqa'a rabbi, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, apa namanya Nabi Musa? Tahu namanya Nabi Musa? Siapa Nabi Musa?
Musa? Hah? Nabi Musa? Katanya kenal Nabi Musa. Nabi Musa itu nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah SWT berupa tongkat yang mampu membelah lautan. Luar biasa. Nabi Musa akan terkepung. Nabi Musa Allah perintahkan untuk melempar, untuk memukulkan tongkatnya ke lautan sehingga lautan itu terbang kedua. Coba nama kita, tok jadi laut yang reban ini betul. Namun kita coba pantok air reban, pantok air reban, ini melis. Karena ini mukjizat dibuat nalar. Makanya semua para nabi itu diberikan mukjizat, sesuatu yang luar biasa di luar nalar kita, di luar akal pikiran kita. Tetapi kalau sebelum diangkat menjadi nabi atau rasul, Allah berikan juga keistimewaan, Allah juga berikan kelebihan yang namanya irhas. Apa namanya? Irhas itu kejadian yang luar biasa sebelum mereka diangkat menjadi nabi dan rasul. Tapi kalau sudah diangkat menjadi nabi dan rasul, namanya mukjizat. Untuk nah, faman kana barang siapa yarju, yang ingin, yang berharap liqa Rabbi, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal, maka hendaklah melakukan amalan salihah, perbuatan yang baik. Coba saya tanya, halo, yang namanya perbuatan baik itu seperti apa? Perbuatan baik itu yang mana namanya perbuatan baik? Sedekah, oke. Apa lagi? Sholat, apa lagi? Ngaji, apa lagi? Baca Quran, apa lagi? Rajin sekolah, falyamal amalan saleh. Termasuk bagian dari amal saleh adalah rajin sekolah. Betul? Rajin merhatikan guru, rajin memperhatikan keterangan ustaz-ustazana, rajin mati terhadap orang tua, termasuk bagian daripada falyamal amalan salihah, dalam melaksanakan perbuatan yang baik. Allah mengatakan wala yusyrik, dan jangan sekali-kali wala yusyrik. Katalah di sini, inilah yang disebut dengan la nahyi, bukan la nafi. Dari mana kita tahu wala yusyrik? Dan jangan sekali-kali, jangan pernah sekutukan Allah. Katalah di sini maknanya linahyi. Dari mana kita tahu? Itu linahyi dari setiap la yang masuk kepada fi'il mudhari, kemudian fi'il mudhari itu berbaris mati, namanya la nahyi. Kenapa? Ada la nahyi, ada la nafi. La yansur, ada mata la yansur, la yansur, la yansur, la yansur, la yansur, surata semua. Itu kalau bahasa Arab, ya. Paham itu? Ini namanya la nahyi, berbentuk larangan. Apa itu nahyi? Apa itu nahyi? Larangan. Apa namanya nahyi? Larangan. Lawan daripada larangan itu apa? Lawan daripada larangan apa? Lawan daripada larangan adalah ada larangan, otomatis ada perintah. Coba ada perintah, ada larangan. Disuruh, kira-kira bisa. Allah menyuruh, Allah memerintahkan kita sholat. Wajib kan? Wajib. Larangannya di sana adalah meninggalkan sholat. Ini namanya mafhum kalau dalam ilmu usul fiqh. Wala yusyrik. Jangan sekali-kali jangan menyekutukan Allah SWT. Berarti perintah kita untuk mengesahkan
Allah. Untuk larangannya kita dilarang untuk menyebut Allah. Berarti ada perintah di balik larangan itu adalah tetap kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam penghambaan diri kita, dengan di dalam ibadah kita. Jangan sampai kita berlaku syirik. Namanya syirik. Tahu namanya syirik? Halo. Tahu namanya syirik? Syirik. Kerja kita apa? Syirik kita apa syirik? Apa itu syirik? Syirik artinya menyekutukan Allah. Apa namanya? Menyekutukan Allah. Gimana syirik? Contoh syirik. Syirik itu ada dua loh ini. Ada syirik belik, ada syirik kecil. Syirik belik itu nyata-nyata mereka itu menyembah patung, berhala. Nama syirik, cuma sebagian syirik itu umpamanya termasuk riya. Ulama mata termasuk riya. Kanan riya, kanan riya. Nih, rapi. Umpamanya termasuk riya. Ada misal, yang kedua al-qaeda mereka ni, nanti depannya tu terlawan. Aneh, yang gagal. Artinya melaksanakan sesuatu itu bukan karena Allah. Untuk yang kena dari riya. Untuk persembahyaan ni, para nabi lah tidak boleh kerana Nabi dah, Nabi dah yang ingat Nabi dah. Nah, sembahyang ada pada baju oleh Nabi dah. Allah. Ada Yazid sembahyang. Mumpah dah dulu ini. Kan. Li ajli dulu ibadah, li ajli batal lain. Dia termasuk di riya. Pentung. Dulu mesti itu. Buat sembahyang biar dulu. Umpama itu. Umpama ini contoh. Pentung. Nah ini perumpamaan. Dia melaksanakan ibadah li ajli karena lain, bukan karena Allah. Makanya di sini dalam ayat yang terakhir ini di awal itu mengatakan ilahukum ilahu wahid. Tuhan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju, barang siapa yang ingin berharap bertemu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salih, maka hendaklah dia melaksanakan amalan saleh. Tentu rajin salat termasuk amalan saleh. Nyumpah ina termasuk amalan. Nyumpah ina termasuk amalan. Amalan Abi saleh lawan napa? Abi amalan jelek. Amalan saleh amalan bagus. Mati oleh guru termasuk amalan. Buncung oleh guru termasuk apa termasuk? Ini buncung lagi nama dulu. Bucung sudah ini arah batu serius aku nih kecil lah. Apalah itu cerita wanita dengar balik sutra dan wanita balik itu berlandang pada orang dekat balik landang daerah tembok lah. Waktu kecil masih lah kalau bekerja itu namun kami kerapok
ini tarik kerupuk, rimbun kerupuk ini. Apa kenapa ya nih? Kerupuk itu ada gunung kerupuk ini, apa kenapa ya? Lekok ini kan? Apa ya pilih terus kata ini? Apa ya bisa di sini tadi? Kan kita berdua kan? Ya bisa sempat lewat kan? Yang kita benci. Terus kali kita waktu kita benci ada itu lagu ini. Kira kita benci kan kerupuk itu apa yang balik? Dalam pesut terdalam pesutnya lah. Kerupuk yang merimbun kerupuk rimbun. Apa mana gunung kerupuk kena apa terjebak hanya dari si kulit lah. Bara kebiasaan itu lak-lak kan serabi ya. Hei, gunung kerupuk. دعك ربك وما قلى ولل